Nah, jadi terakhir tadi kesimpulannya yang pertama kita cari Cari tahu cara belajar tahu kita. belajar yang paling efektif. Yang paling nyaman. Yang kedua, kita serius tapi santai waktu SBMPTN. Latihan soal dulu, latihan soal, tapi timingnya juga dilatih. Terus waktu ngerjainnya Nomor 3 waktu ngerjainnya serius tapi santai. Oke, balik lagi di konser. Aku Samria Saldi bersama temanku Iqbal Rosid Ridho Ahmad. Jadi pada konser kali ini kita akan bahas yang sebentar lagi akan dialami oleh adik kelas kita ya yang angkatan 2020, yaitu SBMPTN. Nah, jadi Rosid ini salah satu teman saya yang kebetulan lolos SBMPTN 2018 ya Sid ya. Jadi ya lumayan kita bisa sharing-sharing, bener gak? Boleh. Nah, jadi kalau di negara kita itu sebetulnya ada yang unik. Jadi masuk kampus itu harus melalui serangkaian tes, baik itu dari undangan, SBMPTN sampai mandiri. Betul ya? Ada lagi sebenarnya yang jalur-jalur lain selain SBMPTN tuh. Tapi kalau yang mau nyari ya silakan dicari di internet. Iya. Banyak kok. Jadi sebenarnya banyak ya jalurnya. Cara masuk kuliah. Jadi peribahasa banyak jalan menuju Roma itu sebenarnya terkorelasi sama masuk kampus ini. Banyak sekali. Ya wis, langsung aja sih. Ini kan mungkin bagi adik-adik angkatan 2020 itu belum tahu sebenarnya kuliah itu kayak gimana. Nah, menurutmu sendiri perkuliahan itu sebenarnya kayak gimana sih? Apa bedanya sama SMA? Terus ya intinya kayak gimana dinamikanya? Ya, kalau masalah bicara tentang kuliah nih, kan rata-rata dari kita sendiri, kenapa sih kok pengen kuliah? Nah. Sebelum kita kuliah, kita tanya dulu ke diri kita, kenapa kok pengen kuliah? Nah, itu alasannya kembali ke SMA. Jadi ada yang milih anak yang milih SMA, ada yang milih SMK. Nah, sedangkan kita tahu sendiri, kalau kita berkecimpung di dunia SMA, otomatis kita punya namanya satu keahlian. Antara itu matematika, hitung-hitungan, biologi, dan lain-lain kan. Nah, untuk next step-nya lagi, makanya kita pakai nama perkuliahan, agar apa? Kita benar-benar memahami atau menyudutkan keahlian kita. Ya, jadi sebenarnya perkuliahan itu bukan lagi soal hal general ya. Betul. Nah, contohnya kayak, kamu jurusan apa sih? Jurusan elektro. Nah, elektro. Jadi kita nanti semester 5 ada pembidangan, bener gak? Nah, betul. Nah, jadi kalau kuliah itu ya kalau semester awal 1-2 itu mungkin masih secara general sesuai bidang ilmu kita ya. Kembali ke SMA tapi versi next level. Versi next level. Dari SMA. Kadang kalau udah semester 1-2 itu ada yang namanya ya mungkin kalau dulu bahasanya itu pembelajaran umum. Ya, apa tuh? MKDU kalau zaman bapakku dulu namanya. Mata kuliah dasar umum. Kalau sekarang kalau di ITS itu namanya UPMB. betul. Di ITB namanya TPB. Nah, itu kalau misal kita lihat soal itu terus kita bandingin sama soal SBMPTN gimana? Jadi akhirnya kalau yang pengen SBMPTN itu pengen belajar anak kuliah. Kalau pengen belajar masalah soal-soalnya SBM, kalian pengen gampang SBM, kuliah dulu setahun. Insya Allah bisa. Tapi nggak bisa sih, kudu SBM dulu. Iya, itu masalahnya itu. Atau mungkin kalau punya kakak sebenarnya bisa enak. Nah, kalau mau kan kita cari contoh-contoh teman-teman. Rata-rata kan ada yang namanya kuliah lagi. Ya. Kuliah di semester awal, pengen kuliah di Univini, terus pindah lagi kan mereka udah bisa SBMPTN. Udah bisa SBMPTN, soalnya jauh lebih susah. Biasanya. Nah, terus kalau di perkuliahan itu kan mungkin ada anak SMA yang dia itu pengen kuliah karena mungkin hanya sebatas gelar atau juga ada yang emang fokus sama bidang ilmunya. Kalau menurutmu sendiri sebenarnya kuliah itu buat apa sih? Gini ya, mungkin ini stigma dari masyarakat yang kadang-kadang salah. Itu aku pengen kuliah, ya udah cuma kuliah. Nah, hal itu tuh nggak terlalu maksimal. Kenapa? Karena di dunia apalagi zaman industri sekarang 4.0 yang dibutuhkan sama pemerintah sendiri itu benar-benar orang yang punya keahlian khusus. Sedangkan kalau dari kita sendiri kita ibaratkan, aku pengen masuk ke Univini, ternyata cuma hanya pengen doang. Akhirnya tak jamin mungkin berapa persen dari mereka ada yang sukses, tapi kebanyakan dari mereka bakal cuma hanya kuliah kelontang-kelanting. Lulusnya ya nggak tahu mau apa, kuliah nggak dapat apa-apa. Karena gitu kan. Makanya ini apa ya? Kayak susah banget loh ibaratkan kalau kuliah nggak jelas sih. Berarti intinya langkah awalnya buat milih kuliah itu harus jadi apa yang kita suka itu baru yang kita pilih. Nah, cuman kan kalau di SMA mungkin dulu di LBB atau di sekolah itu kita sering ditekenin soal passion. Nah, sebenarnya itu passion tuh ada nggak sih? Kalau aku mikir passion, aku misal
ya misalnya aku konsultasi nih dulu ke guru-guruku atau bahkan ke orang tuaku sendiri nanya aku kira-kira daftar apa ya dulu ya nih oke SBMPTN daftar apa ya yang sesuai passion kamu lah aku kan bingung jadi aku belajar semua mata pelajaran tapi aku sebenarnya nggak tahu passionku di mana tapi aku tahu aku yang suka gitu sebenarnya passion tuh ada nggak sih kalau menurutku pribadi sih passion tuh apa ya kayak hal-hal yang dibuat-buat kalau mungkin buat iya masalahnya apa kalau masalah aku bingung antara bedanya passion sama kesukaan nah itu tuh makanya ibaratnya kalau mungkin orang-orang bilangnya apa orang zaman sekarang mungkin ada yang bilang passion padahal aslinya cuma kesukaan doang suka kalau kamu dulu daftar kuliah karena apa yang kamu bisa atau apa yang kamu suka sih kalau aku jujur karena apa yang aku suka berarti kamu dulu udah suka ilmu fisika gitu lumayan nah lebih tepatnya nggak fisika sih karena aku sukanya gini kan keluarga aku rata-rata semua teknik ayahku teknik mesin kakakku teknik sipil ibuku doang yang guru aku mikir udah ada teknik sipil udah teknik mesin nggak seru dong kalau berdua-dua ini udah ada apa namanya hal yang lain makanya aku nyoba kok tiba-tiba kok ada orang yang masa benerin kayak robot terus ada yang bilang listrik ini kalau bisa di otak-atik enak nih akhirnya mulai kecimpung ternyata seru juga ya itu penyebabnya aku bilang sih itu base apa kesukaan jadi tadi kesimpulannya kita milih kuliah itu cari yang disuka dulu betul baru pengen tentukan kuliahnya yang mana betul nah ngobrol-ngobrol soal penerimaan masuk kuliah nih kan sekarang jalur undangan itu udah lewat ya sekali lagi selamat buat teman-teman yang emang udah keterima terus yang belum keterima juga masih ada 2 harapan lagi yang terdekat ini adalah SBMPTN nah awal Juli nggak salah iya awal Juli ya tanggal 5 mungkin tanggal 5 nah itu kalau tahun ini katanya beda sih sistemnya aku kurang paham juga ya. Wah kalau masalah tahun ini ya jujur saya ngikuti SBMPTN mulai dari tahun saya lulus 2019 sampai tahun 2020 mantap jujur rasanya kenapa kok diubah aku bilangnya ini kayak apa cara baru pemerintah biar apa stigma dulu itu dari masyarakat tuh SBMPTN tuh kerjain yang bisa ya kan akhirnya tahun kita kan beda ini sorry tak potong ya ada cerita lucu nih kerjain yang bisa tahun kita kalau nggak salah pertama persentase jadi semakin banyak waktu salah itu H-1 itu masih banyak di media sosial bahkan teman-temanku sendiri itu masih bingung kalau misalkan nggak ngerti itu lebih baik dikosongi atau diawur soalnya di LBB sendiri mereka masih ragu-ragu antara salah itu nilainya 0 udah yakin salah nilainya 0 cuman masih ragu-ragu ini 0 ini bakal berimbas gak ke nilai benernya nah gitu jadi ketika itu aku H-1 itu aku masih berkeyakinan bahwa kalau misalnya aku nggak bisa ya nggak terkerjain karena sih tahun-tahun sebelumnya kayak gitu dan akhirnya aku ingat waktu itu selesai SBMPTN jam 10 jam 10 itu sesi pertama untuk saintek jam 10 selesai aku jam 10 keluar ruangan nemuin ibuku terus aku buka HP ada trending di Line Today menterinya bilang semua negara apa bisa makanya apa namanya ya itu dari awal tahun itu aku udah apa namanya kayak nyimpulin aslinya ini untuk 3 tahun kita ya 3 tahun 18, 19, 20 ini cara-cara gimana pemerintah biar teman-teman semua ini ngerjain semua bener apa salah jujur ya apa namanya aku juga ikut LBB LBB ini tuh bilang kalau salah itu kalau nggak yakin bener nggak terjawab nah sekarang kita balik ke persentase ya ada 4 jawaban katanya pemerintahan semakin banyak yang salah nilai semakin besar ya kan nah ibaratkan nih kalau kita awur kita punya 25% jawaban bener tapi kalau kita kosongin 0 nilainya men nah bayangin ya kita tuh berapa persen dari Indonesia yang ikut SBMPTN mendingan ya sekalian kita all in aja daripada nggak dapat semua kalau itu sih kalau dari aku ya sedangkan yang untuk 2019 ini sistemnya beda itu kayak TOEFL 2020 maksudnya? 2019. 19 yang kemarin. 2019 kemarin tuh TOEFL. Ada 2 kali tes. Nah, ini yang jadi apa namanya? Debatnya pemerintah. Masalahnya apa? Ada yang bilang gini, "Loh, ini tes kan SBMPTN bayar kan, SBMPTN kan." Nah, itu apa namanya? Ada yang bilang, "Ini SBMPTN ini gampangannya pay to win loh." Jadi yang punya uang boleh 2 kali. Betul. Nah, makanya tahun ini dibedakan cuma sekali doang. Itu yang berbeda. Tapi menurutku kalau ganti-ganti sistem gitu apa malah nggak bingung ya tiap tahun?
Bingung ya. Seharusnya menurutku bingung. Menurutku emang pastilah nggak ada sistem yang paling ideal. Cuman kan kalau misal diubah-ubah terus juga kasihan pengamatnya. Kan maksudnya pasti ada adik kelas 2 tahun di bawah 2020 ini pasti juga udah memandang ke SBMPTN juga gitu. Nah mungkin mereka udah siap-siapnya dengan cara sistem yang 2020. Nanti ketika udah hamin seminggu diganti lagi kan repot gitu. Nah ini permasalahannya yang anak 2020 ini menurutku yang paling sulit di antara semuanya. Kenapa? Angkatan kita yang 2018 tesnya kita nggak tahu nilainya berapa. Untuk yang tahun 2019 ada 2 kali kesempatan. Nah sedangkan nih 1 kali kesempatan. Tapi tahu nilainya. COVID lagi. Wah. Oh iya. COVID. Tapi tetap di gedung loh SBMPTN ini. Katanya sih gitu. Soalnya kemarin aku ngantar adikku nih. Dia survei tempat di salah satu universitas di Surabaya Timur. Jadi terus aku tanya, loh, COVID gini SBMPTN tetap di kampus? Iya, tetap di kampus. Wah, ini gimana itu? Cuma katanya sih ada yang bilang tuh renggang-renggang, ada yang dijauhin tempat duduknya. Aku kurang tahu lagi, cuma katanya sama aja sih. Cuma pakai protokol kesehatan. Ya iya sih ya. Kalau emang mau di rumah nanti contekan sama guru lesnya kan repot. Lah itu. Kalau ibaratkan pemerintahan saya buat SBM online, waduh, tidak jamin sih. Banyak joki. Ditelepon guru. Halo, tolong Bu ya. bisa. Nah, kembali lagi ya ke apa ya? Sekarang kita beralih ke kiat-kiat SBMPTN. Jadi dulu SMA itu kalau aku pribadi ya, dulu SMA itu pasti target awalku ya undangan. Aku ngejar raport, tapi begitu nggak keterima langsung dalam 1 bulan itu. Apalagi tahun kita dulu cuma 3 minggu kalau salah persiapannya. Benar 3 minggu. Dari UNAS sampai SBM itu 3 minggu tok. Nah, itu bener-bener ya mungkin ketambahan sebulan sebelum UNAS itu kan pengumuman SNM. Jadi ya mungkin 1 bulan 3 minggu lah, hampir 2 bulan. Itu langsung tiba-tiba 100% fokus SBM. Nah itu kan pasti membutuhkan energi sama energi sama apa ya? Ya terutama energi lah. Energi baik soulnya atau fisik. Ya ininya jasmani dan rohani juga bekerja keras di situ. Nah kalau kamu dulu gimana? Kira-kira kan waktu masa SMA itu terus mau mendekati SBMPTN itu kamu ngelakuin apa khususnya selama kelas 3 SMA ini loh, akhir-akhir. Betul. Apa sebenarnya kamu ikut undangan apa ikut SBM? Aku tidak usah disebutkan. Oke. Ada jalur yang 3 mungkin atau yang jalur lain juga. Apa namanya? Untuk jujur ya, kalau masalah kelas 3, aku nggak tipe-tipe orang suka belajar. Cuma kenapa? Ini mungkin buat pembelajaran. Kalau kita ngerasa pintar, mungkin bisa lah peringkat 10 besar terus untuk sekolah. Jadi kelas 1 10 besar, kelas 2 10 besar, kelas 3 10 besar. Nah, cuma permasalahannya di saat di ranking ternyata satu sekolah peringkatnya bawah peringkat merah. Kalau zona SBM itu ada tuh yang undangan hijau, kuning, merah. Kalau hijau ini yang ranking tinggi, yang besar masuk, kuning yang normal, yang merah ini dapat undangan tapi nggak ada hasilnya dulu. Nggak bisa diharapkan. Nah, sejak itu kelas 3 itu benar-benar 6 bulan sebelum SBM, aku udah feeling nggak enak tuh. Wah, undangan dapat ini, feeling nggak dapat. Dapat undangan doang tapi nggak bisa masuk nih. Nah, sejak itu HP itu bener, aku jadi perjuangan ya. Mungkin ada teman-teman yang lain yang lebih pintar pada gitu, lebih pintar. Mungkin kayak Mas Jerom. Masukan terbarunya Olimpiade. Kan kita kan enggak ya, belajar doang. Kalau belajar doang sih, aku jujur 6 bulan itu benar-benar udah fokus. UN ku udah mulai gimana lagi, udah terlambat namanya. Udah enggak ada persiapan UN, enggak ada persiapan SBMPTN, akhirnya UN aku korbanin. Hancur UN. Emang banyak gitu sih, banyak yang ngorbanin UN begitu tahu statement bahwa UN nggak menentukan lagi kelulusan itu emang. Betul. Aku suka fisika ya. Nilai fisika aku hancur. Aku juga nilai fisika. Kau nilai fisika bro? Kena 6. Parah. Emang udah pasrah ya gimana lagi? Iya, apalagi emang nggak belajar. Kalau nggak salah UN kita itu UN hot ya betul. Jadi ini ada desas-desus sih. Jadi ketika UN itu tiba-tiba soalnya sulit banget. Dan tiba-tiba besoknya ada kalau nggak salah klarifikasi dari Dinas Pendidikan. Kalau nggak salah ya, ini aku juga lupa. Dinas Pendidikan Jawa Timur atau Surabaya gitu bilang
ada kebocoran sehingga diganti soalnya dengan waktu yang mendadak. Parah. Tapi tidak masuk akal soalnya. Masuk akal. Sebenarnya langsung ini sudah nggak masuk akal. Iya. Fokus SBMPTN itu benar-benar jujur aku suka pegang gadget. Tapi gara-gara SBMPTN ini benar-benar 3 bulan terakhir berapa bulan itu off. SBM tuh buku wangsit dan lain-lain itu dibeli untuk belajar. Benar-benar over. Nah ini rata-rata teman-teman ini salah dalam pembelajaran. Kamu dulu belajar gimana? Aku dulu ya sebenarnya sama sih. Mungkin 3 bulan terakhir itu udah benar-benar fokus lah. Fokusnya gimana tuh fokusnya? Fokusnya belajar sendiri atau? Karena ikut les gitu kan. Dan alhamdulillah di LBB ku dulu ada fasilitas belajar 24 jam. Nah aku ya kadang-kadang ikut itu juga. Karena menurutku kalau ya intinya ya karena kan dalam 24 jam itu kalau aku mikirnya ada suatu saat-saat tertentu yang emang itu jam-jam kita bisa fokus. Betul. Nah, kadang ketika kita fokus dan kita berada di rumah, kita nggak punya mentor. Jadi makanya alhamdulillah dulu di fasilitas EBB, jadi ya tak gunain kesempatan itu. Jadi dalam 24 jam itu ya udah di EBB itu kita belajar. Dan di sekolah juga ada, sebenarnya di sekolahku dulu ada fasilitas juga, ya bimbel tambahan. Cuman aku nggak ngambil karena menurutku ya kurang efektif gitu. Nah, bicara tentang efektif apa enggaknya ya, aslinya kan banyak yang dari kita kan tipe-tipe belajar beda. Bener kan? Aku punya temanku itu nggak bisa belajar kalau diajarin. Jadi dia, aku nggak mau diajarin, aku mau belajar sendiri. Berarti itu cocok jadi anak kuliah. Nah, sedangkan kalau aku sendiri, aku nggak bisa kalau belajar sendiri, men. Aku juga nggak bisa kalau belajar diajarin, cuma ini jawabannya A, jawabannya B, cuma nggak bisa. Akhirnya apa? Aku pakai cara ketiga. Aku minta kakakku tanding sama aku, cepet-cepetan soal. Meskipun banyak salah ya, jawab nih. Aku sama kakakku balapan. Kakakku menang dong. Dia kan udah mau lulus kuliah, udah mau wisuda. Aku sedangkan masih awal-awal. Cuma mancing mancing potensi buat ayo harus bisa ini. Jadi beda-beda itu memang. Wah menarik ini. Jadi saudara itu bisa dimanfaatkan. Banyak cara-caranya. Ada yang mau pengen balapan sama mentor, ada yang mau beneran ada kayak kamu tadi yang belajarnya 24 macam di dalam di lesesan itu ada yang LBB-nya harus buat buku buat ngerjain tugas, tahu nggak? LBB yang pengen sebelum tryout harus ngerjain tugas dulu depannya PI P atau I deh? P sama I boleh ya itu beda-beda. Makanya kita harus jujur yang untuk mahasiswa yang 2020 apalagi yang calon mahasiswa 2020 yang pengen belajar itu lagi harus tahu gimana cara belajar kalian sendiri, metode apa yang perlu digunakan biar nggak salah kaprah atau salah belajar. Ya, berarti intinya 6 bulan terakhir itu harus berfokus ya. Ada 6 bulan tergantung kepintaran sih. Aku jujur nggak pinter kan, jadi ya belajarnya nambah. Pas 1 kelas 2 kan nggak belajar. Nah ini kan dari 1 minggu ini 7 hari nih. 7 hari habis UNAS masih kuliah masih sekolah nggak? UNAS kan libur, habis UNAS libur ya. Nah itu ya taruhlah habis UNAS ada 3 minggu lah. Nah dari 3 minggu ini kan berarti 1 minggunya 7 hari. 7 hari kali 3 21 hari. Dan 21 hari itu sehari 24 jam. Nah kamu tuh belajar berapa jam nih per hari dari 24 jam itu? Belajarnya ya? Coba tak kasih tebak-tebakan ya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah aku jawab 2 itu 10 menit. Karena apa? Bukan karena soalnya susah, tapi banyak materi yang masuk, akhirnya bingung tuh. Pernah nggak ngerasain? Pernah. 3 tambah 3 itu jawabannya berapa? Mungkin bukan banyak materi yang masuk. Kita nggak yakin ini jawabnya pakai cara yang mana. Nah, bener. Kan pernah ngerasain kan? 3 tambah 5 berapa yo? Oh iya 9. Oh iya 8. 3 tambah 5 8 boy. Sorry. Ya kayak gitu lah. Terlalu banyak rumus, terlalu banyak. Wah, yang mana? Akhirnya ngeblank. Nah, itu dijamin ya tahu sendiri tuh berapa jam 1 hari mungkin full bilangnya. Istirahat, tidur, bangun, nyoba soal-soal lagi. Bangun jam berapa, Bang? Subuh bangun. Oke, subuh bangun. Jam subuh belajar. Langsung belajar. Biasanya tuh subuh kan paling fresh. Bener. Aku nyoba itu benar-benar masuk. Bener. Jam 7 benar-benar harus otak agak panas, istirahat dulu lah 10 menit, 20 menit gitu. Ngerjainnya cuma 5 soal. 2 soal, 3 soal. Masalahnya SBM sendiri tahu kan soalnya gimana. Aduh. Jadi ada soal itu namanya HOTS. HOTS itu apa ya kebanyakan? Lupa sih. Pokoknya itu skalanya internasional. Soal HOTS, Higher Order Thinking Skill. Nah berarti bangun tidur
langsung belajar, jam 7 istirahat. Jam 7 istirahat 20 menitan. Terus kerjain, kan biasanya udah panas kan, udah sulit ya. 2 soal, 3 soal. Tapi biasanya kalau itu kadang itu mungkin salah satu yang menjadi demotivated itu kalau misalkan kita ngerjain soal terus kita lihat kunci jawaban salah. Nah itu gimana cara ngatasinnya? Kalau aku jujur ya tipe-tipe yang ngerjain soalnya itu satu soal langsung nih, aku nggak pernah lihat soalnya nih, otomatis aku baca kan, aku kerjain dulu sebisa aku, nggak bisa udah lihat kunci jawaban. Kalau udah kita lihat soalnya gimana, cara ngerjain apa, kita coba soal yang lain. Sama gitu terus. Jadi satu soal tuh biasanya satu bab kan. Bab nomor 1 biasanya soal nomor ini, nomor 2 soal tentang ini. Soal 3 ini kita coba nomor 1 sampai benar lancar, baru nomor 2, nomor 3. Berarti bukunya banyak ya? Emang harus spare buku banyak ya? Kalau aku sih spare buku. Ya, karena sebenarnya ada polanya nggak sih? Jadi tiap tipe soal SBMPTN itu betul pasti tetap gitu. Misalkan kita bicara soal kita dulu kan masih ada sekarang nggak ada saintek ya, cuman TPA ya. Kalau nggak salah. Bukannya ada, cuma yang nggak ada sih itu soal TPA, ganti skolastik apa? Nah itu ya. Soalnya ganti soal skolastik. Gimana sih teman? Tapi tetap ada soal yang saintek gitu. Ada. Nah itu kan kalau dulu pengalamanku misalkan saintek itu jadi misalkan taruhlah berapa soal? 30 soal. Satu mata pelajaran berapa? Antara 30 itu 40 lupa. Nah, taruhlah 30 soal. Nah, 30 soal per mata pelajaran itu pasti nomor 1 sampai sekian tuh bab apa. Intinya tiap 30 soal itu pasti sama tiap paketnya. Jadi itu aja gitu loh sebenarnya per tahun. Jadi misalkan 30 soal itu ada bab tentang misalkan ada relativitas, ada gaya. Jadi intinya sama gitu. Tiap paket itu pasti babnya itu aja. Kalau kita pelajari soal tipe soalnya ya. Kita pelajari soal ya tipe soalnya. Tipe soal itu kan pasti sama ritmenya. Nah, untuk jangan tipe soal ya. Kamu paling suka ngerjain yang mana? Paling suka sebenarnya meskipun aku anak saintek, tapi aku paling suka bahasa. Kalau aku ya jujur, aku matematika, fisika, terus biologi ada semua kan? Ada semua, cuma aku untuk semua mata pelajaran itu enggak aku benar-benar fullin. Yang tak fullin dulu itu ada nama TPA kan. Aku pakai pedoman tuh gini, untuk masalah matematika, fisika mungkin bisa, boleh nggak bisa. Yeah. Tapi soal TPA harus bisa. Soal gambar-gambar, terus soal itu. Nah, sedangkan tahun ini kan beda. Kan nggak ada ganti skolastik dan harus online juga. Bayangin tuh, kerjanya online. Gimana? Kalau dulu tapi kan di tempat. Kan dulu sekarang kerjanya online semua kan. Pergi ke kampus mana kan online sekarang. Nah, sedangkan tahu sendiri kan. Kalau kita ngerjain soal gambar kan dibalik-balik misalnya. Nah, kalau komputer gimana? Kan PR gitu loh. Komputer balik. Langsung kok nggak ada gambarnya kan nggak enak. Nah nih itu jadi cara-cara kita gimana? Mungkin yang untuk tahun 2020 sekarang ya. Coba kan apalagi COVID. Ya. Mau beli buku katanya takut kena COVID. Sedangkan aku diri juga ngajari ke teman-temanku yang kelas 3 sekarang. Itu tak ambil dari website yang ada di internet. Itu ada contoh soal. Minimal tuh apa? Kalau emang merasa malas sama buku, itu coba dari gadget tuh boleh. Ya mungkin nanti bisa aku share juga di description buat linknya. Oke, boleh. Ada. Okay. Ada kok. Jadi kalau masalah buku-buku itu coba pelajari yang disukai terutama. Yang disukai. Masalahnya nanti bisa digenjot di satu bidang aja. Aku dulu ngerjainnya di bidang TPA. Oh gitu. Jadi soal yang lain gampangannya. Nah itu berarti ada triknya tuh. Jadi nggak harus semua kalian kuasai. Kuasai emang yang benar-benar kalian kuasai, yang lainnya ngikutin aja. Gitu ya. Daripada zong, kita belajar semua tapi setengah-setengah, mendingan misalkan kita bakat di fisika nih, kita suka fisika ya fisikanya digenjot, yang lainnya tetap belajar, cuman ya kita andalin di fisikanya. Contoh kecilnya kayak misal pemain bola nih. Kita tahu Messi nggak tinggi. Messi nggak punya badan tinggi, tapi dia cepet. Tapi dia kemampuan dribblenya sangat baik. Makanya dia andalkan di dribblenya. Yeah. Mungkin dia bisa heading, tapi tidak bakal maksimal kalau dia memaksimalkan di headingnya juga. Jadi dia pilih satu hal yang emang dia kuasai, hal yang lain tinggal ngikutin aja. Nah. Tapi buat teman-teman sendiri yang merasa bisa semua, coba garap semua. Nah, masalahnya jujur teman-temanku ada anak satu dari SMA swasta yang ada di Surabaya. Bayangin, rata-rata dulu kalau masuk ke univ yang ada di Surabaya, iri bagus di ITB bahkan, itu nilainya tuh cuma 38 itu udah bisa masuk ITB SBMPTN.
Kalau 2018 ya. 19. Sedangkan nilai dia waktu tryout 70 men. Nah, Bayangin 70 nilai SBMPTN. tapi tryout gak menjamin keterima, men. Susahnya itu, men. Ya, jadi kalau masalah SBMPTN ya, apalagi untuk apa sekarang itu enggak. Kalau SNM mungkin kita cuma bondo apa bismillah ya, bondo doa orang tua. Sedangkan kalau SBM ini kita ada 3 men. Ya. Sebelum SBM, saat SBM sama sudah SBM. Oke. Kalau sebelum SBM ini kunci nih. Kalau aku dari dulu kalau sebelum SBM jadikan SBM itu musuh. Oke. Jadikan SBM musuh. Bener. Jadi gimana caranya? Aku kalau dari SBM ini tanggung jawab nih kalah men. Masa aku yo bener-bener all in. All in aku udah nyerahin UNASku udah jelek, masa aku kalah dari SBM. Terus kalian pelajari apa yang kalian suka. Kedua, pelajari apa yang kalian suka. Jadi benar-benar apa yang kalian merasa aku suka ini, maksimalin. Terus ingat cari tahu batas kalian seberapa. Cari tahu batas gimana tuh maksudnya? Gini, kamu pernah ngerasain enggak kalau aku ini bisa nih garap 50 soal setengah jam. Aku bisa nih ngerjain 60 soal 1 jam. Kan beda-beda. Kayak aku jujur, aku mungkin bisa 20 soal 1 jam. Mungkin Mas Osa sendiri bisa berapa soal 1 jam, itu kita nggak tahu. Beda-beda. Itu yang bedain anak-anak pintar apa enggak kan? Iya. Artinya, kayak ibaratkan kelasnya anak-anak berprestasi kan, mungkin mereka udah bisa banyak soal. Iya. Nah itu kalian harus pahami. Karena apa? Masa SMA ke masa kuliah itu udah mulai masa perkembangan dewasa. Kalian harus tahu keputusan kalian mana ambil. Jangan sampai salah pengambilan keputusan. Karena apa? Teman-temanku udah banyak yang jadi contohnya. Ada yang justru yang tadi yang aku ceritain, dia nggak masuk ke univnya yang dipilih. Oh iya. Coba kenapa? Karena dia waktu SBMPTN-nya dia tuh keenaan jawab soal, lupa nggak ngelingkarin. Waduh. Wah itu tuh. Hati-hati loh. Terus ada temanku yang lebih jago lagi, dia waktu SBMPTN ngeblank. Wah. Bener banget. Jadi beda banget ketika kita tryout sama kita di medan perang beneran itu. Aduh. Mentalnya beda ya Sid ya? Sangat beda. Nah ini bicara soal mental nih. Nah kira-kira gimana nih tips-tips supaya mental kita tuh tetap kuat? Kayaknya nggak kayak tadi misalkan tiba-tiba ngeblank, terus tiba-tiba lupa kayak anak ngerjain, lupa mundurin. Kalau bicara tentang mental, tanda kita bicara tentang SBMPTN langsung. Ya, waktu hari H, bener ya? Betul. Nah untuk yang 3 temanku ini, jadi satu temanku yang pinter banget, satu temanku yang ngeblank, sama aku sendiri beda. Aku sendiri bayangin sama LBB bayangin kamu masuk ke univ yang sekarang itu nggak bisa, bahkan di jurusan yang paling jelek katanya jurusan yang normal itu nggak bisa masuk karena nilai tryoutku 24, 27, sedangkan yang nilai target itu 38. Temanku yang masih pengen disuruh masuk ITB, dia pengen masuk ke sipil, nggak keterima. Kenapa? Di saat hari H dia salah eksekusi. Masalahnya waktu hari H itu jujur ya, temanku ini bareng sama aku berangkat, ternyata waktu hari H dia benar-benar keenaan ngenjoy, ternyata sampai dia lupa. Sedangkan kalau aku sendiri tak targetin, wah menitan ini aku bisa ngarepin ini, akhirnya udah aku dan ini bedain. Yang pertama kan aku bilang waktu sebelum SBMPTN jadikan SBM musuhmu kan. Ya. Sedangkan waktu SBMPTN itu udah jangan anggap itu SBMPTN, anggap itu ujian biasa. Masalahnya apa? Temanku yang ngeblank ini dia tuh grogi. Waktu hari udah gini, udah berangkatnya itu mentang-mentang rumahnya sampingnya pas ya, dia berangkat hamin 15 menit dari sana keringetan terus ngeblank. Sedangkan aku acaranya jam 7 kan, 7. Aku berangkat jam 5:30. Di sana itu minimal nyantai, bismillah doang, gampangnya dinginin hati. Takutnya apa? Takutnya kena ngeblank itu. Tapi jangan sampai terlalu santai, akhirnya keenaan jawab soal, lupa waktu. PR tuh. Makanya susah ya masuk SBMPTN. Ya itu ya. Jadi benar-benar di planning lah. Ya jujur Mas Osa mau enggak ketemu SBMPTN lagi? Waduh. Capek sih. Nah, aku enggak semua hidupku ini banyak ujian kan. Aku paling enggak mau ketemu SBMPTN lagi. Cukup sekali. Enggak enak. Beneran. Jadi buat teman-teman ya, suasana saat kalian tryout, meskipun itu tryout yang benar-benar taruhlah tryout nasional yang itu saingannya udah merepresentasikan soal SBMPTN, dibandingin saat kalian benar-benar SBMPTN itu beda banget. Mentalnya, atmosfernya, tekanannya itu benar-benar beda. Jadi emang harus itu ya. Nah terus ini nih mungkin
buat teman-teman itu apa ya, bahasa gampangnya tips nih. Tips dari alumnus SBMPTN buat keterima di SBMPTN. Gini ya, tipsnya ya. Pertama, waktu sebelum SBMPTN itu belajar. Lebih tepatnya belajarnya yang termasuk apa? Belajari. Coba kalian cari tahu gimana cara belajar kalian yang paling masuk. Cari tahu belajar kalian. Jadi saat kalian pengen bisa belajar sendiri, coba belajar sendiri. Kalau kalian bisa, Mas, aku nggak tipe-tipe belajar yang sendirian, aku bisanya kerja kelompok. Coba kerja kelompok. Jangan sampai salah. Itu untuk pre SBMPTN. Saat SBMPTN, coba tenang, sersan lah, serius tapi santai, tapi ingat kalian berlomba-lomba sama waktu. Betul. Makanya jadi sebelum SBMPTN itu kalian harus coba latihan soal-soal dan ingat harus balapan sama waktu. Jadi latihan dulu lah. Apa 10 menit dan berapa, 5 menit dan berapa. Di saat SBMPTN dicoba. Kalau udah SBMPTN, ini yang cara terakhir. Namanya orang ya, pasti kita ada namanya planning yang lain. Bener kan? Bener. Cari tahu apa cara masuk lain selain SBMPTN. Ya. Belum masuk selain SBMPTN ikut apa lagi? Aku dulu sempat daftar salah satu kampus swasta di Bandung. Dan alhamdulillah keterima. Itu udah jauh-jauh dari semester 1. Kan udah dari jauh kan. Sedangkan dari aku ada yang namanya jurusan politeknik. Ya. Tes politeknik ada kan. Ya. Terus ada, tahu nggak UMPTKIN? Ya. Itu ujian masuk. Itu buat ternyata dari mentorku bilang, ini loh kamu kan bisa lulusan dari pondok ya atau dari mana yang negeri-negeri tapi yang Islami itu ada yang akuntansi pemerintahan itu. Jadi lebih tepatnya setelah SBMPTN jangan nyantai tapi udah berpasrah sama Tuhan, cuma kalian cari jalan lain. Betul. Berarti proper planning prevent poor performance. Perencanaan yang baik itu mencegah hasil yang buruk. Nah, jadi terakhir tadi kesimpulannya yang pertama kita cari tahu belajar yang paling efektif, yang paling nyaman. Yang kedua, kita serius tapi santai waktu SBMPTN. Latihan soal dulu, latihan soal, tapi timingnya juga dilatih. Terus waktu ngerjainnya nomor 3 waktu ngerjainnya serius tapi santai. Jangan sampai ketika kalian serius itu kalian kemakan sama keseriusan kalian sendiri. Ngeblank sampai grogi, sampai lupa bunderin. Wah, itu fatal banget. Terlalu santai kalau bunderin. Terlalu enjoy ngerjain soal. Enjoy. Saking seringnya ngerjain soal sama enjoy. Gila sih. Soal biologi dibabat loh. Fisika, matematika, biologi dibabat semua loh. Gak masuk akal kan, tapi betul. Ternyata aku masuk jenis yang aku inginin dia gak masuk. Makanya itu ya. Jadi ya banyaklah faktor X. Jadi selain kita sama satu lagi nih menurutku. Jangan sombong. Nah, betul. Bener gak? Betul. Ada, ya aku gak mau sebut nama juga. Jadi aku kenal juga sama seseorang, dia ya overconfident lah kalau aku bilang. Overconfident waktu di LBB-nya tryout bagus terus. Tapi ya ketika tes pengumuman dia nggak dapat univ yang dia inginin kan sayang gitu loh. Ya kan? Jadi ya itu sih. Selain jangan sombong, jangan lupa lihat teman-teman kalian yang hitungannya di bawah. Hati-hati, itu bisa menjadi saingan terberat kalian saat mengikuti SBMPTN. Betul. Hati-hati. Jadi teman-teman yang mungkin kalian anggap remeh itu bisa jadi bumerang buat kalian. Hati itu. Karena ranking dan otak itu tidak menjamin ya. Tidak menjamin. Yang menjamin itu sebenarnya ya yang di atas. Tapi kita harus berusaha dong. Betul. Berusaha dong. Itu jadi semoga buat angkatan 2020, angkatan corona sebetulnya. Angkatan Covid tuh. Wih, janganlah. Mungkin sebetulnya unik angkatan 2020 ini. Semoga dengan keunikannya itu ya bisa lolos lah SBMPTN-nya. Mungkin aku bilangnya ya, yang masuk kuliah 2020, kalau benar-benar nilai kalian bagus, itu udah hitungannya terbaik mungkin. Kenapa? Bayangin ya, di tengah pandemi udah bisa belajar, nilai kalian bagus. Wah, gitu. Luar biasa itu. Apalagi terima SBMPTN. Wah. Untuk angkatan 2020 jangan lupa pahami kapasitas kalian ya. Pahami kapasitas kalian. Karena SBMPTN itu sesungguhnya bukan sebuah ujian berat tapi susah. Betul. Pahami, jangan lupa pahami. Sama kalau udah kuliah juga esensi perkuliahan yang tadi kita sebut di awal harus benar-benar pahami ya sih dia. Betul. Karena ini sebenarnya menarik nih. Ketika udah kuliah itu banyak pengalaman ya. Pengalaman dari teman-temanku juga itu banyak yang dia tuh alumnus SBMPTN, dia lulus SBMPTN tapi nggak maksimal di kuliah. Betul. Bahkan ada yang DO. Ada. Kakak kelas kita, ya kita nggak sebut nama. Ada yang kalau kita nyebutnya NRP ya atau nomor induk mahasiswa. Itu kalau kecil berarti
jalurnya undangan, diurut sampai mandiri. Semakin besar semakin mandiri. Semakin mandiri. Tapi ada yang dia NRP kecil cuman mohon maaf nauzubillah min dzalik DO. Ada tuh. Nah itu kira-kira gimana tuh tips? Oh ya, buat teman-teman yang belum tahu juga apa namanya? DO atau enggaknya itu ditentukan ketika kalian lulus lebih dari 7 tahun atau kalian gagal di masa persiapan, atau dengan bahasa lain 2 tahun pertama semester 1, 2, 3, 4 kalian gagal. Nah itu kita ini alhamdulillah udah lulus dari fase-fase itu. Menurut Rosid sendiri gimana nih caranya supaya kita bisa bertahan buat di 2 tahun awal? Kalau masalah gini ya, kenapa kok mereka bisa drop out? Aku bilangnya seperti ini. Ada kan anak-anak pinter akhirnya dipilih mana? Kamu dapat undangan nih, kamu bisa nih, ibaratkan aku masuk ke univ yang ibaratkan di ITS ya. Di ITS kan ibaratkan jurusan bagus. Sedangkan dia itu kapasitasnya itu nggak di ITS atau gabungannya dia jurusan sastra. Dia bisa masuk karena dia undangan. Jadi dia akhirnya memilih masuk ITS, tapi itu bukan passionnya atau itu bukan kesukaannya. Jadi kayak aku suka sastra nih. Gini, aku suka sastra, tapi aku ngasih ke kamu undangan untuk masuk kedokteran, mau nggak? Ya mau. Tapi kamu pasti banyak bilang mau. Pasti ada yang bilang mau. Sedangkan di saat udah masuk, ternyata itu bukan kesukaan kalian. Nah itu. Oh bukan passion, nggak betah. Aku jamin nggak betah. Masalahnya apa? Aku jujur ya, lebih baik aku perang di SBMPTN, tapi aku pengen masuk jurusanku daripada aku masuk undangan jurusan yang nggak aku sukain. Wah, apalagi kan jujur ya, aku nggak suka hafalan ya. Ibaratkan aku dapat undangan ke kedokteran, mungkin aku tolak. Kenapa? Itu bukan kesukaanku, men. Nah itu berarti faktor penentunya justru dari SBMPTN. Pilih yang kalian suka dulu ya. Pilih yang kalian suka, bukan karena pilih yang kalian suka, tapi bukan jangan ambil yang itu kesempatan kalian terus kalian ambil, jangan itu doang. Sama itu, aja ngambil kesempatan tapi membawakan ke sukses quote. Iya, itu sekali lagi itu adalah sebuah pilihan yang emang harus teman-teman ambil. Betul. Terus ketika di kuliahnya gimana cara bertahannya? Kalau di kuliahnya lebih tepatnya nih, gini ya, apa namanya, kamu saat kuliah nih. Kan enggak semua orang suka belajar. Ada yang mungkin teman-teman yang pernah ikut OSIS, olahraga, bener kan? Dihadapkan untuk masalah akademik, mungkin ada yang keteteran. Mungkin di teman-teman sekalian mungkin belum mengenal masalah event mungkin ya. Belum besar lah, mungkin OSIS yang dulu apa namanya, kalau OSIS pentas seni. Pensi ya, pentas seni. Untuk di kampus ini kita next levelnya untuk pensi. Ada yang suka olahraga, mungkin next level untuk sport ada. Ada. Kayak gitulah. Jadi nanti pasti ada yang sesuatu yang wow untuk masalah perkuliahan. Harus bisa bagi-bagi waktu ya intinya. Harus bisa bagi waktu juga. Benar, karena kalau sekali kalian lalai, benar-benar lalai beneran. Karena di kuliah itu bukan kayak anak SMA yang kalian didorong supaya kalian mencapai goal kalian. Cuman di kuliah itu ibaratnya kalian mengayuh pedal kalian sendiri untuk nyampe tujuan kalian ya. Jadi ya jangan sampai lalai kalau misalnya udah dapat kuliah, mentang-mentang seneng NRP-nya dikit alias jalur undangan atau jalur SBM, terus kalian lalai waktu kuliahnya, wah itu fatal banget sih. Karena semester 1-2 itu justru semester-semester yang kalau orang bilang benar-benar penentuan nasib kalian lah di kuliah itu kayak gimana. Jadi ya susah. Tapi ya yang namanya susah itu nggak bakal jadi susah kalau kita mempersiapkannya dengan baik. Benar nggak sih? Betul sekali. Nah, terakhir mungkin dari kamu sih ada tips buat angkatan corona atau angkatan 2020? Maaf. Gini ya, untuk tips dari aku, lebih tepatnya maksimalin semaksimal mungkin kemampuan kalian untuk berhadapan dengan SBMPTN. Tapi untuk masalah hasilnya serahkan kepada yang atas. Masalahnya apa yang terbaik bagi kalian itu belum tentu terbaik untuk kalian. Tapi apa yang terbaik dari yang atas itu mungkin bisa jadi terbaik untuk kamu. Betul. Jadi itu sih. Jadi ya maksimalkan usaha. Setelah itu serahkan pada yang di atas. Betul. Dengan cara berdoa, ibadah yang kuat, dan tentunya minta doa restu dari kedua orang tua. Jangan lupa tuh. Nah, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol di lain waktu. Betul. Kita berdoa semoga angkatan corona dapat mencari angkatan 2020 dapat mencapai apa yang mereka inginkan. Amin. Dan sampai ketemu di konser selanjutnya.